Metro Nusa News Pesisir Barat Lampung. Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pesibar tahun 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Pesibar, Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025. Rapat paripurna yang dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD, Muhammad Emir Lil Ardi, SH. Tampak hadir juga para asisten, staf ahli Bupati, Forkopimda, dan para kepala organisasi perangkat daerah OPD. Dalam sambutan Bupati, Dedi Irawan mengungkapkan bahwa pelaksanaan APBD Pesibar tahun anggaran 2024 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial, dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolok ukur rencana strategis Pemkab Pesibar. Pelaksanaan APBD harus disampaikan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD, sebagaimana telah diamanatkan melalui Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota untuk menyampaikan rancangan Undang-Undang RUU atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Pesibar kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini tentunya tidak menjadikan kita untuk berbangga diri namun tetap memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Pesibar, ungkap Bupati, Dedi Irawan. Menurut Bupati, Dedi Irawan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya. Bupati, Dedi Irawan menjelaskan, penyusunan APBD tahun anggaran 2024 telah mengikuti beberapa disiplin anggaran. Pertama, pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran. Kedua, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Dan ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran bersangkutan harus tertuang dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah, papar Bupati, Dedi Irawan. Bupati, Dedi Irawan melanjutkan, kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan tetap memaksimalkan perolehan dana perimbangan, baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus DAK dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan belanja diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana, dan infrastruktur. Sedangkan untuk alokasi anggaran dilakukan sesuai dengan pendelegasian kewenangan pada OPD, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan serta tetap mengutamakan akuntabilitas perencanaan anggaran, jelas Bupati, Dedi Irawan. Dalam kesempatan tersebut Bupati, Dedi Irawan juga merincikan pencapaian target kinerja APBD tahun 2024 digambarkan oleh serapan anggaran belanja daerah sebesar Rp797,75 miliar dari total anggaran sebesar Rp1,003 triliun atau sebesar 79,71%. Sementara realisasi pendapatan daerah adalah Rp797,95 miliar dari target pendapatan sebesar Rp1.116 triliun atau sebesar 79,78%. Sebagaimana yang telah disusun dalam struktur APBD, bahwa pendapatan daerah meliputi PAD dengan realisasi sebesar Rp21,43 miliar dari target Rp105,31 miliar atau sebesar 20,35%, terang Bupati, Dedi Irawan. Pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer terrealisasi sebesar Rp760,21 miliar dari target sebesar Rp877,70 miliar atau sebesar 86,61%.
Realisasi belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp552,99 miliar dari anggaran sebesar Rp701,83 miliar atau sebesar 78,79%. Realisasi belanja modal sebesar Rp90,74 miliar dari anggaran sebesar Rp137,36 miliar atau sebesar 66,06%. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp355 juta dari anggaran sebesar Rp6,94 miliar atau sebesar 5,11%. Realisasi belanja transfer sebesar Rp155,66 miliar dari anggaran sebesar Rp157,21 miliar atau sebesar 99,01%, kata Bupati Dedi Irawan merincikan. Dari lokasi jurnalis Rusdi dan tim media Metro Nusa News mengabarkan.